Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Satu Televisi dimanapun Anda berada. Senang sekali pada kesempatan hari ini saya Olvi Faza hadir menemani Anda dalam program yang sangat luar biasa, Obrolan Satu. Kita beri tepuk tangan yang luar biasa. Nah, pada kesempatan hari ini tentunya sudah hadir narasumber yang sangat luar biasa, jauh-jauh dari Jakarta datang ke kampus UIN 1 Tulungagung. Saya sapa terlebih dahulu. Beliau adalah Profesor Dr. Insinyur Kalamullah Ramli. Beliau adalah profesor di bidang teknik komputer Universitas Indonesia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang Mbak Ulfi, selamat siang pemirsa TV1. Ya, Satu TV. Ya, baik. Bapak berbicara terkait pembangunan saat ini memang tidak erat kaitannya dengan pemahaman beberapa aspek. Pembangunan jangka menengah panjang ini menjadi poin utama yang perlu kita perhatikan bersama, bukan hanya faktor ekonomi yang perlu diperhatikan ataupun pendanaan, tapi di sisi lain juga sosial. Dan yang menjadi kekuatan yang penting adalah tentang kebijakan hukum antariksa. Ini sesuatu yang menarik ini ya, berbicara terkait pembangunan jangka menengah panjang. Nah, mengenai hal tersebut Bapak, boleh disampaikan kepada pemirsa Satu Televisi arah kebijakan hukum antariksa. Ini apa yang perlu diperhatikan bersama oleh masyarakat, baik di bidang akademisi, masyarakat secara umumnya terkait hal tersebut, lalu apa yang menjadi catatan untuk kita bersama. Silakan. Baik, terima kasih. Jadi yang pertama saya disclaimer dulu bahwa saya bukan pakar hukum, saya ini pakar teknologi. Tapi perkembangan teknologi itu seringkali punya implikasi pada kesiapan hukum, kesiapan regulasi, kesiapan kebijakan dari pemerintah sebuah negara. Nah, dalam hal inilah saya masuk ya. Jadi lebih pada teknologi driven policy, kebijakan yang di-drive, yang dikendalikan, yang didorong oleh kemajuan teknologi. Antariksa sendiri berkembang sangat pesat ya. Dulu itu kalau orang bicara satelit, bicara space object ruang angkasa, orang bicara peran negara yang sangat besar. Hampir semua peluncuran satelit itu didominasi oleh lembaga-lembaga negara. Dalam 10 tahun ini bergeser perkembangannya di mana commercial ventures, perusahaan-perusahaan swasta mulai masuk ke bisnis ruang angkasa. Yang paling fenomenal tentunya ada Elon Musk ya. Elon Musk dengan SpaceX-nya dia itu menandakan booming yang akan terjadi sekarang dan sampai 10 tahun mendatang di bisnis ruang angkasa ini. Nah, kemarin saya paparkan ke Deputi Polhukam Bappenas, beliau merasa ini adalah bidang yang belum masih lowong ya, masih belum dibahas oleh Bappenas, sehingga beliau ingin Bappenas memberikan perhatian juga pada hukum ruang angkasa. Jadi hukum ruang angkasa itu begini. Kedaulatan negara itu eksis di ruang angkasa sampai dengan ketinggian 100 km di atas permukaan laut. Di atas di lebih dari 100 km maka itu dikatakan wilayah internasional, milik semua warga dunia. Milik warga dunia berarti tidak ada kedaulatan negara di situ. Nah, ini yang kemudian dimanfaatkan oleh banyak pemain satelit, pemain bisnis ruang angkasa ini untuk meluncurkan satelit di wilayah ini. Wilayah ini karena dia tidak ada kedaulatan, dia hanya diatur oleh ITU, International Telecommunication Union, dan badan PBB yang namanya QOPUS. Ya, QOPUS ini adalah badan PBB yang berkhidmat untuk mengatur atau untuk menjadikan pemanfaatan ruang angkasa ini untuk kepentingan damai dan kemanusiaan. Tidak boleh digunakan untuk kepentingan perang. Nah, ketika wilayah ruang angkasa mulai dimatikan oleh swasta, mulailah ada urgensi bagi pemerintah untuk mulai berpikir isu-isu kritis apa yang perlu diadres oleh pemerintah terhadap ruang angkasa. Di antaranya adalah ketika ini ruang angkasa ini penuh di orbit yang low, maka satelit-satelit Indonesia yang ada di geostasioner yang lebih tinggi sangat mungkin menjadi tidak bisa beroperasi, tidak bisa melayani Indonesia. Ya, kemudian yang lainnya adalah ketika space ini menjadi terlalu penuh padat, itu bisa menyebabkan kepentingan negara-negara terganggu, menjadi didominasi oleh pemain besar ini. Satu pemain besar bisa mendominasi ruang angkasa. Misalnya SpaceX, dia bisa meluncurkan sampai 40.000 satelit. 40.000 satelit, nggak main-main. Itu bisa luar biasa crowdednya, penuhnya, macetnya ruang angkasa itu, dan menyebabkan mungkin negara lain jadi terhalang untuk menggunakan ruang angkasanya. Jadi RPJMN kita, RPJP kita perlu mengantisipasi ini. Bagaimana Indonesia mengeluarkan kebijakan, regulasi yang kuat supaya kepentingan negeri kita terjaga di tengah perkembangan teknologi yang cepat. Itu intinya. Baik,
sekali. Nah, berbicara tentang perkembangan teknologi yang semakin pesat ini sehingga mampu bisa menembus pada ruang angkasa. Nah, Bapak ini kan sebagai seorang akademisi tentunya. Di sini kita berbicara tentang akademisi, tentu langkah ataupun solusi apa, kebijakan-kebijakan apa yang patut menjadi suatu regulasi umum terkait dengan adanya peraturan yang ada di ruang angkasa tersebut. Sejauh ini seperti apa yang patut diperhatikan oleh publik? Yang menjadi kunci dari setiap negara dengan kondisi seperti ini adalah tidak ada orang yang mau meluncurkan satelit kalau dia nggak punya pelanggan. Dia tidak punya orang yang memanfaatkan layanan dia. Yang punya penduduk itu negara tetap. Nah, bagaimana kita bisa mengatur supaya satelit-satelit yang udah di ruang angkasa ini, yang pertama dia harus menghormati hak-hak setiap negara secara adil, hak juga setiap negara untuk bisa meluncurkan satelitnya. Kemudian ketika dia ingin melayani penduduk sebuah negara, dia tentunya harus punya izin bisnis, izin penyelenggaraan, dan izin-izin lain yang merupakan haknya sebuah negara untuk mengatur. Nah, Indonesia bisa punya peran di situ supaya negara kita tetap punya posisi tawar yang tinggi ya, punya kedaulatan juga bahwa ini oke, itu bukan kedaulatan kami, tapi kalau Anda ingin mengakses rakyat kami, maka itu di bawah yurisdiksi kami, di bawah payung hukum kami. Jadi itu harus diantisipasi ke depannya. Bagaimana kita berkedudukan sama dengan para pemain besar ini sehingga mereka tidak sewenang-wenang. Karena tadi saya katakan ke audiens, ini bisa de facto dia bisa menjadi penguasa angkasa nih dengan satelit yang banyak itu. Orang lain jadi nggak bisa meluncurkan satelit, dia harus minta izin ke dia, padahal dia bukanlah penguasa satelit sebenarnya. De jure ya secara hukum, tapi dia de facto, faktanya dia dengan ribuan satelit yang dia munculkan, dia akan menjadi penguasa. Baik, Bapak, menurut pandangan Bapak, kira-kira untuk negara Indonesia, mampukah Indonesia akan menjadi ataupun siapkah bangsa Indonesia bisa menguasai hal tersebut dan bisa memiliki satelit seperti apa yang Bapak sampaikan tadi? Indonesia punya satelit tidak banyak, dan itu adanya di geostasioner. Geostasioner itu 36.000 di atas permukaan bumi. Kalau LEO itu sampai 1.000 km, geo di 36.000. Nah itu kita saat ini Indonesia dilayani oleh sekitar 9 satelit, 5 yang merupakan milik pemerintah, sisanya milik swasta. Indonesia bisa berperan di sini karena new space economy, ya, ekonomi ruang angkasa ini tidak hanya satelit, tapi ada turunannya. Turunannya itu termasuk stasiun buminya, termasuk softwarenya, termasuk artificial intelligence-nya, termasuk data mining-nya. Nah itu kita bisa punya peran di situ. Seperti biasa, kita biasanya kalau disuruh ngotak orang Indonesia tuh software, jago kita. Jago. Artinya optimis bahwa Indonesia bisa mengejar hal tersebut. Bisa. Kemajuan teknologi semakin pesat, artinya peran-peran dan juga kualitas Indonesia layak untuk didukung agar bisa mencapai target yang diharapkan terkait dengan pembangunan jangka menengah panjang. Baik Pak, terakhir adalah pesan dan pesan khususnya untuk generasi muda, civitas akademisi mengenai dengan hal-hal yang berkaitan dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat ini bahkan sampai menuju ke ruang angkasa. Apa yang perlu kita perhatikan bersama? Ya, di tengah perkembangan teknologi yang cepat ada 3 literasi yang saya pesankan dikuasai oleh anak didik ya, oleh mahasiswa perguruan tinggi. Yang pertama adalah literasi teknologi. Kalian harus menguasai teknologi. Teknologi apapun itu ya, karena sekarang ini memang sudah eranya teknologi. Tanpa teknologi kalian akan ketinggalan dari negara-negara lain, teman-teman lain di negara lain. Yang kedua, literasi tentang data. Data is everywhere, data is king, katanya data itu adalah raja. Data ini siapa menguasai data, dia menguasai dunia. Sehingga kalau di tempat kami di Universitas Indonesia, artificial intelligence, data mining itu sudah menjadi pelajaran umum untuk semua mahasiswa. Di hukum, ekonomi bahkan sangat menggunakan data dengan baik. Jadi kita harus punya literasi data ya, kemampuan mengolah data, kemampuan menggunakan teknologi dan mengolah teknologi. Yang ketiga, literasi manusia, jangan lupa. Bagaimanapun kita manusia, kalau kita cuma punya data dan teknologi, kita jadi seperti robot ya. Jadi seperti komputer. Justru kelebihan kita adalah karena kita punya literasi manusia. Ada rasa empati, ada rasa seni yang mungkin tidak bisa dimiliki oleh benda mati yang lain, termasuk robot. Itu anugerah terindah dari Allah adalah kita punya sisi kemanusiaan dan punya sisi kesenian itu yang luar biasa. Betul sekali. 3 hal yang perlu diperhatikan, kemampuan mengolah teknologi, data, dan juga manusia. Literasi manusia. Dan pesan untuk generasi muda semasa kini harus tetap semangat agar tidak tertinggal dengan perkembangan teknologi yang semakin banyak. Baik, kita beri tepuk tangan yang luar biasa pada kesempatan kali ini. Terima kasih. Profesor Dr. Insinyur Kalamung. Ya, terima kasih Mbak Ufi, terima kasih pemirsa Satu TV. Semoga bisa bermanfaat untuk amin. semuanya.
Dan saudara, demikian tadi informasi yang dapat saya sampaikan. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.